Shalom semua. Iya. Saudara terkasih, soalnya hari ini Pak Jamie yang jadwal ya. Tapi tiba-tiba Tuhan mau menyelesaikan yang kemarin. Ini pun tidak bisa diselesaikan sampai hari ini. Bisa bertahap dan bertahap. Nanti Pak Jamie hari Selasa ya. Oke. Semangat buat Pak Jamie. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Saudara, dan ini juga baru semalam ya. Kemarin sempat ngebahas sama Tuhan, karena ada banyak hal yang belum dikupas saudara. Kemarin hanya bicara solusinya saja, bagaimana ya saudara ya. Kalau kita ngalamin itu masalah, kalau itu kita ngalamin ujian. Tapi pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi, di sini tentang rahasia perkenanan hati Tuhan. Karena sebetulnya banyak gini saudara, sebetulnya bukan orang tidak tahu ya. Tapi lebih kepada punya telinga nggak bisa dengar, punya mata nggak bisa ngelihat, punya hati juga tumpul, saudara. Kenapa? Karena banyak selubung yang menutupi jiwa manusia tanpa sadar karena keadaan atau karena apapun itu, saudara. Yuk kita sama-sama buka 1 Tawarik pasal yang ke-29, ayat yang ke-17a saja. Ini dasar untuk kita itu beribadah kepada Tuhan ya. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya. Tidak sebagian ya saudara, semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Saudara, inilah kunci di mana kita menjadi pribadi yang mengalami perkenanan Tuhan di ibadah-ibadah kita saudara. Dan saudara terkasih, ibadah itu tidak melulu bicara tentang gereja, tentang persekutuan. Tapi ibadah adalah kehidupan kita setiap hari dengan Tuhan. Bukankah tubuh kita ini bait Tuhan saudara? Nah, jadi kalau tubuh kita bait Tuhan, ibadahnya saudara setiap hari atau 1 minggu sekali? Mau nggak mau saudara, tiap hari harus menjadi ibadah dalam kehidupan kita. Nah saudara, di sini dikatakan, ya Allah, ya Tuhan, aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati. Ingat, setiap kali kita mau apapun, Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati kita. Bapak Ibu ya, Tuhan yang mau melihat hati kita. Hati kita ini kondisinya apa, posisinya apa, motivasinya apa. Saudara, banyak orang itu tidak menyadari, tidak pernah cross check setiap kali mau lakukan apa, pokoknya apa, jalan. Tapi dia nggak mengerti kondisi di dalamnya, saudara ya. Karena kalau kita tidak menyadari ke dalamnya, ke dalam kita, apapun yang kita lakukan itu sia-sia, Bapak Ibu. Betul saudara? Iya. Jadi kelihatannya fisiknya melakukan sesuatu tapi sebetulnya di hati sedang terbungkus banyak hal. Salah satunya itu tentang kematian di roh. Ya, tertidur rohnya. Bahkan ada yang sudah tertidur kebablasan mati saudara. Dan mati itu pun tidak disadari karena apa? Aktivitas rohani ini yang terus menggantikan semuanya, membungkus semuanya sehingga banyak orang tidak sadar. Saudara. Dan kalau sudah di posisi jangankan mati, tertidur saja. Namanya orang tidur sadar apa tidak saudara? Tidak sadar. Saudara, tapi di bawah alam sadar kita tahu nggak kalau kita tidur? Tahu. Saudara coba ya di sini kita pelan-pelan membahas ini saudara ya. Tuhan benar-benar lagi membedah semua yang di dalam saudara. Dan saya percaya kalau Tuhan itu berurusan dengan seluruhnya yang di dalam, berarti dia itu sedang mempersiapkan kita sesuatu yang besar. Karena kalau enggak ngapain saudara? Kayak orang atau gini, dokter. Kalau dia mau enggak cukup cuman dokter umum. Ya bukan kita ngeremehkan dokter umum saudara ya. Tapi sampai dia mau sekolah lagi. Bahkan bukan cuma dokter bedah, tapi profesor doktor. Kenapa? Karena orang ini ingin selalu
Ya, menyelesaikan sampai ke dalam. Dan ini enggak semua orang, saudara, enggak semua orang mampu, bukan mampu ya, lebih banyak itu mau lah saudara ya. Kalau kemampuan itu relatif, dan sebenarnya kemampuan itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Sejujurnya kita enggak pernah punya kemampuan saudara. Kita ini cuma punya apa? Kemauan. Dan enggak semua orang saudara, tidak semua orang itu mau saudara masuk ke dalam lagi. Karena ke dalam itu resikonya banyak saudara ya. Tapi juga istimewanya juga banyak. Bayangin kalau orang cuma mau di halaman saja. Aku males bu ke dalam karena apa? Kalau ke dalam ini kotor semua badanku, bajuku ya. Belum lagi nanti kalau ke dalam harus lepas sepatu. Aduh enggak wis, aku tak tunggu di sini aja. Pernah enggak saudara terima tamu yang gitu? Sudah bu di sini aja, enggak usah repot, ini kotor semua. Saudara terkasih, padahal kalau ke dalam tuh enak. Setidaknya ademnya tuh beda. Minimal ada suguhan aqua, lumayan toh saudara. Maksimal kalau diajak ngomong terus tuan rumahnya senang keluar semua yang di dalam. Belum lagi nanti plus-plusnya saudara ya. Nah saudara terkasih, tapi banyak orang gak suka. Nah saudara terkasih dikatakan Tuhan adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Saya tanya, saudara beribadah ini ikhlas enggak? Masalahnya enggak semua ikhlas. Waktu ini minggu ya sudahlah. Atau karena kebiasaan, saudara tubuh ini, saudara jangan GR dulu. Karena kebiasaan jadi apa? Seperti magnet, rutinitas. Tapi mau sadar nggak sadar kadang-kadang di dalam ini ogah. Tapi minggu terus kebiasaan ibadah, nanti ndak ibadah rasanya ndak enak semua. Apalagi nanti kalau bangkuku kontrakan tuh ya kosong. Kan gereja tuh di mana-mana bangku kontrakan saudara. Aneh ya, ndak nyewa tapi ndak pindah-pindah saudara. Aneh tapi nyata, lo mancep di situ terus. Saya kadang-kadang bingung, kapan tekan kontrak, kapan bayar, tapi di situ terus saudara. Nek digeser ngamuk, katanya apa? Ini bangkuku, lah emang aku tuku dewe. Contoh. Seakan-akan saudara, seakan-akan di jiwa bilang ini loh membuktikan bahwa ini tempatku yang gak bisa diganggu gugat. Ya Pak ya. Tapi enggak mikir, lek kosong itu gak mikir dia. Loh lek pas kamu datang oke, pas kosongmu itu loh. Mana penghuninya ini yang enggak bisa diganggu gugat. Kegeeran manusia saudara ya. Nah saudara terkasih, ayo belajar kita ini kalau melakukan segala sesuatu kesadarannya dibuka, ting. Kuncinya dibuka dulu, klik. Buka, aku ikhlas. Ya. Sehingga kata Sally tadi, aku gak rewel. Dan katakan mempersembahkan semuanya dengan sukarela. Include saudara, semuanya sukarela. Bukan suka duka. Sukarela, apanya semuanya saudara? Dari awal sampai akhir bagaimana kau datang membawa hatimu, persembahanmu, bahkan semuanya sukacitamu, bahkan apapun bahkan saudara. Yang enggak enak di hatimu, kau berani enggak letakkan itu. Saudara di hadapan Tuhan. Semuanya itu total saudara. Enggak ada tersisa sedikit pun kita rasakan. Semuanya. Artinya walaupun kita dalam kondisi yang enggak enak hati, apapun lah saudara, gado-gado rasanya. Ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, kita penuh kesadaran. Ini saatnya aku meletakkan semuanya di hadapan Tuhan. Dan hatiku hanya terfokus dengan Tuhan. Ya, tanpa mikirin utang, iuran, tunggakan, apalah saudara ya. Masalah pergumulan itu semua diletakkan. Dikatakan semuanya dengan sukarela dan tulus ikhlas. Nah saudara, tulus ikhlas itu maksudnya bagaimana? Kalau tadi itu WL-nya bilang, ayo bapak-bapak yang tua-tua. Aduh apa mana sih? Aduh. Saudara, itu namanya tidak rela, tidak ikhlas. Ya, tapi kalau ikhlas, Pak Guanto, yes, langsung senang saudara. Langsung gini. Siap, gandol Gusti, gandol Gusti.
Pak Suwanto langsung dia di pojok sana. Saya gini, Pak sini. Saudara, kita ini jangan terpaku dengan perintah. Tapi kesadaran hati, kita ibadah itu untuk siapa? Cari siapa saudara? Tuhan, sungguhan ta. Coba pegang kepalanya dulu. Mulai sekarang, jangan ngeheng. Kalau ibadah, cari Tuhan, menyukakan Tuhan, dapat perkenanannya, jadi jangan rewel. Disuruh apa? Taat, ikhlas, sukacita. Upahnya besar. Amin. Mesti ono buntutnya saudara. Ya saudara terkasih, mulai sekarang apapun kalau kita masuk ke ibadah, hati sudah ditata. Hati sudah siap untuk apa? Meletakkan persembahan, meletakkan korban dan yang terbaik. Saudara, yuk kita melihat di sini. Persembahan-persembahan apa yang seringkali Tuhan gak suka dan kadang-kadang Tuhan itu nangis, enek mau muntah saudara. Tapi saudara banyak orang itu amnesia, gak ngerti, gak sadar dan bahkan gak mau tahu. Tapi kita gak di sini saudara ya, amin, gak ada. Ini di sana loh saudara, ujung bumi saudara. Yuk baca Malaiki 1, Malaiki 1. Oh diamini kok gak amin belasin loh saudara ya. Seakan-akan kau ragu dengan dirimu sendiri. Yuk Malaiki 1 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya. Coba anak-anak, sudah kau menghormati bapamu? Bapak tanya sama anaknya dulu, kau sudah hormati papa belum? Mana Renner Aurel? Kenapa kau jauh-jauh? Ya, dan dikatakan dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namaku? Siapa imam? Imam siapa? Kepala keluarga langsung tertuduh. Saudara, semua kita itu imam-imam. Apa sih arti imam? Orang yang sudah mengerti firman Tuhan, orang yang menghidup firman Tuhan, dan orang yang memimpin kita, saudara, orang memimpin di dalam kebenaran. Orang yang memimpin keluarga kita di dalam kebenaran. Ya, orang yang sudah mengerti firman, ketika dia di lingkungan manapun, dia ini orang yang harus membawa kebenaran memimpin setiap orang. Ya, jadi imam itu bukan cuma melulu lelaki, kepala keluarga, no. Kita semua imam-imam. Kita imamat rajani, bangsa, kudus, umat kepilihan. Nah saudara terkasih, dikatakan bagaimanakah kami menghina namamu? 7. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Saudara dikatakan membawa roti cemar ke atas mezbahku. Roti itu apa saudara? Persembahan bisa. Tubuh kita yang harus terpecah-pecah. Kalau kita bersekutu dengan tubuh darah Yesus kan, hostinya, tubuhmu yang terpecah-pecah. Saudara, tubuh kita ini juga terpecah-pecah secara apa? Dagingnya. Dagingnya harus apa? Dipecah-pecah. Bukan jiwa rohnya yang terpecah belah saudara. Tapi bicara daging yang harus apa? Dipotong. Ya. Nah saudara dikatakan engkau membawa roti cemar, artinya persembahan tubuhmu ini loh. Persembahan tubuhmu yang gak benar. Gak benernya gimana Bu? Datang ngaras-arasen. Ini saking mama. Gak mama sing cerewet aku ya males wis. Maunya aku tak gereja sore aja. Atau gereja 1 jam saja. Atau di KMS wis pendetane ganteng. Endek sini wis cerewet. Wis sono ae tuntutane. Males aku. Tapi ya apa mamaku lebih cerewet dari pendetanya ya. Kalau enggak nanti lirikan papaku. Kalau mamaku mulutnya, kalau papaku matanya menakutkan. Ya udahlah.
Saudara, ini tubuh yang cemar. Ketika kau berangkat dengan lesu, males, bahasa Inggrisnya aras-arasen, saudara. Tidak semangat. Terus duduk, ogah-ogahan. Di mana ya aku duduk? Ya disitulah. Kalau aku duduk di sini, papa mamaku biasa sana kontraknya nggak pindah. Ya udah ikutin daripada nanti ngomel lagi, salah lagi, terus nyanyi salah lagi, salah lagi. Jadi saudara, tubuhnya ini saudara, wah, macam-macam nano-nano. Ya, saudara, itu juga yang dikatakan tubuh cemar. Ya, terus berangkat saudara ya, dengan baju yang enggak siap. Wes, sak nareke baju akhirnya bludus kabeh baju yang dipakai. Loh, aku tadi yo gak sadar baju kok bludus kabeh. Nah, itu saudara tubuh cemar karena apa? Tidak ada persiapan, tidak ada prepare. Kalau enggak, saudara, apa yang ketinggalan lah, apa, terus akhirnya enggak konsentrasi. Saudara, sesuatu yang tidak dipersiapkan dan mengganggu sejahteramu itu namanya persembahan cemar. Karena engkau tidak persiapkan. Ya. Nah, saudara terkasih, dikatakan di sini saudara, ayat ke-8, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Nah, saudara, kalau zaman dulu itu sebelum Yesus disalib, saudara, kalau orang datang kepada Tuhan, apalagi kalau dia ada kejatuhan dalam dosa atau apapun, saudara, dia bawa persembahan. Tapi kalau dia tidak punya salah pun juga harus bawa persembahan, saudara. Tapi pada saat itu adalah persembahan dibawa tuh binatang. Tapi setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit, kita anak-anak Tuhan tidak lagi membawa korban berupa binatang. Tapi korbannya sudah Yesus sendiri. Tapi bagian kita, apa Bu yang kita ini harus korbankan? Saudara, memang kita sudah diselamatkan ya. Tapi firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan gentar dan takut akan Tuhan. Berarti kita tetap ada proses-proses pertobatan. Nah, jadi yang dimaksud saudara, binatang buta itu apa? Saudara, yang tadi saya katakan, dia punya mata tapi nggak bisa melihat. Bahkan punya telinga nggak bisa mendengar. Jadi yang ibadah itu cuma fisiknya. Mata, bahkan seluruh panca inderanya semua tertutup dengan banyaknya selaput. Kenapa saudara? Karena orang ini tidak punya kesungguhan hati mencari Tuhan. Artinya kalau kau datang beribadah cuma karena kewajiban, rutinitas, bahkan hatimu itu suam-suam, ini menandakan bahwa ya engkau itu buta, engkau itu tuli. Namanya buta, namanya tuli tidak punya reaksi saudara. Tidak punya respon, kenapa? Enggak bisa lihat, enggak bisa dengar. Tapi bisa gerak enggak? Bisa gerak, tapi susah respon dengan tanda-tanda sesuatu. Ya, jadi jangan sampai saudara, saya sering kali ini akhir-akhir ini ya, suara-suara Fir'aun. Artinya gini, kamu boleh beribadah tapi jangan jauh-jauh. Kamu boleh beribadah tapi enggak usah hartamu. Kamu boleh beribadah tapi enggak usah hatimu. Jadi intinya, yang ibadah itu cuma apa? Tubuh fisiknya saja. Kita kalau menjadi pribadi yang hanya beribadah dengan tubuh fisiknya, berarti selamanya kita enggak pernah bawa persembahan di hadapan Tuhan, apalagi korban-korban. Apa arti persembahan? Apa perbedaan persembahan dan korban, saudara? Namanya persembahan itu, saudara, sesuatu yang enggak terlalu sakit. Contoh, kalau kita memberi, tidak ada rasa sakit. Karena apa? Biasa kok Bu memberi 5.000 itu biasa, 10.000 biasa, 20.000 biasa. Begitu 100.000 kerasa berat, itu sakit, itu namanya korban. Tapi semua itu tergantung apa saudara? Pertumbuhan rohanimu seberapa? Kedewasaanmu seberapa? Tentang waktu juga begitu saudara. Tentang kau punya kebaikan, tentang kau melakukan kebaikan, juga semua itu ada takarannya. Oh kalau cuma masih ngasih begitu aja saya enggak berat kok, enggak apa-apa. Tapi gini loh dalam hidup ini saudara ya, saya kasih tahu. Engkau itu pengen enggak sih hidupmu tuh next level? Pengen kan saudara?
Banyak orang tuh menginginkan next level, tapi mereka itu buta tuli, nggak bisa dengar, bahkan hatinya tertutup dengan apa harga yang dilakukan untuk sebuah next level. Contoh kalau engkau itu orang yang malas, untuk next level engkau harus membayar apa? Harganya apa? Rajin, tidak mencintai kemalasan, tidak mencintai penundaan. Itu next level orang-orang yang hatinya malas. Jadi semua itu tergantung kadar di dalammu, saudara. Kadarnya apa? Kalau saya nih ya, mulut saya tuh suka nggosip, lek gak nggosip itu saudara, mulutnya katanya udunen. Bukan mulut udunen tapi sariawan. Jadi kalau aku nggak gosip tuh Bu, udunen kabeh mulutku Bu. Jadi kalau udah gosip sembuh. Nah itu mulut sampah saudara. Hati-hati saudara ya. Orang-orang yang punya kebiasaan kepo, gosip. Kalau mau next level, mulutnya yang dijaga. Karena kelemahannya di situ. Aku ini senengannya kepo, lek gak kepo geringgingan jantungku. Gak bagus. Kalau mau kepo tuh kepo firman, kepo kebenaran, kepo next level, itu jempol. Tapi kalau kepo-kepo sampah, jijiki saudara. Luang sampah kok dikejar, gosip kok dikejar, yo semakin sip katanya saudara. Memang apa? Selera ini sampah. Jadi kalau ada orang-orang ngajak gosip bilang gini, oh selera ini sampah. Ya wis aku tak jauh-jauh aku mambu dan ketularan. Nah kalau dia mau next level, dia harus tahu kelemahannya di mana. Mulutnya dan hatinya yang penuh apa? Sampah. Orang seperti ini nggak akan bisa mengalami terobosan, percayalah saudara. Karena kunci kehidupannya sudah apa? Banyak lumpur. Mana bisa diberkati. Orang diberkati itu kalau mulutnya bersih. Mulut bersih tandanya hatinya juga Nggak mungkin mulutnya bersih hatinya buluan, nggak mungkin. Mulut bersih karena hati bersih. Bu, saya ini mulutnya bersih. Ya kue manis di depan orang, begitu di belakang orang kumat buluan nih. Nah kalau kita mau next level, ya ayo sadari kelemahanmu di mana dan kau punya keputusan berubah. Di Nafiri ini ya, saya paling ya karena kasih garis merah, ngerasa nih gosip, waduh kepo. Karena saya bilang gini, bolotmu lo gak iso hilang. Ngapain ngambil bolotnya orang? Ini kan kebodohan namanya. Dan kalau ada orang jatuh, wih rasanya ketawa saudara. Kayak dunia harus tahu ketawanya dia. Nah ini kan ngeri. Ini hati jahat. Ya, jadi saudara terkasih, mari belajar meneropong yang di dalam kita. Kenali, ya, saudara, jangan kita membawa persembahan cemar di hadapan Tuhan, bahkan jangan membawa persembahan yang buta, saudara ya. Bahkan dikatakan membawa binatang yang timpang dan sakit. Timpang itu cacat. Sakit bicara apa? Jiwa. Apa yang dimaksud persembahan timpang, Bapak Ibu Saudara? Persembahan timpang itu orang yang tidak peduli. Baik tidak baik, sopan tidak sopan, etika tidak punya etika, pokoknya aku ibadah. Masih tidak ada etika, tidak ada etika, pokoknya aku ibadah. Kalau sakit apa? Jiwanya yang sakit. Kalau jiwanya sakit, rohnya pasti mati. Otomatis saudara. Nah saudara terkasih, dulu tuh saya nggak terlalu paham ya. Kalau kita tuh ibadah atau dengar firman Tuhan kakinya begini. Saya pikir ya enggak apa-apa gitu loh, biasa kan gini. Satu kali ada jemaat yang protes. Itu loh Bu Indah enggak sopan. Ibadah dengar firman Tuhan kok kaki diangkat. Saya pikir kapan? Saya pikir kakak nangkring nih saudara. Aku enggak pernah ya seperti itu.
Ternyata waktu seperti gini loh, itu enggak sopan. Kan kita Indonesia banget gitu saudara. Coba tolong difoto. Sebetulnya itu bukan itu yang menentukan kita masuk surga dan tidak masuk surga. Tapi oke lah, kalau sesuatu menjadi batu sandungan, ya kita jangan lakukan. Terus kita jangan gini, mosok ini enggak sopan sih, mana ayatnya? Terus saudara berdebat, ini kan koflok namanya. Ini kan kesombongan. Ya sudah loh, kalau imannya dia di sana, ya sudah supaya kita enggak jadi batu sandungan, ya wis nurut. Toh itu baik. Ya Pak ya? Itu bukan yang tidak baik saudara, itu toh baik. Tapi ya masih kadang-kadang keselior juga, konslet. Gini lagi, begitu sadar, oh iya Tuhan lupa. Ini aja perlu latihan loh saudara, enggak begini. Demi apa? Kalau itu sesuatu demi kebaikan, saya enggak protes sama orangnya. Saya anggap positif saja. Oh Tuhan mau jadikan saya pribadi yang lebih piyayi. Ngerti piyayi? Orang-orang ningrat kerajaan, memang kita kan orang kerajaan saudara, anak-anak kerajaan kan bukan anak sampah. Nah sudah, jadi dari situ saya bilang, oh alah Tuhan, oh alah. Tapi enggak gini, oh alah gitu tak Tuhan, enggak. Oh alahnya tuh kayak, oh ya saya baru ngerti Tuhan. Ya wis tak turutin. Bukan tak turutin untuk menyenangkan manusia, tapi saya tahu itu ada nilai plusnya. Ya, walaupun saya bertobat kadang-kadang kumat dalam hal begini. Makanya selalu Bu Jenny duduk depan, pas saya gini tak suruh Noel. Ya Bu ya. Nah saudara artinya namanya ibadah itu siap dibersihkan, siap dikoreksi saudara ya. Siap terus dibedah, dicari semua kotoran-kotoran, bolot-bolot, akar-akar yang gak benar. Itu namanya ibadah dan itu yang dikatakan meletakkan korban. Ketika kau bisa melakukan semua itu dengan sukacita, apalagi dompetmu gak ada artinya saudara. Tapi kalau itu aja kau gak bisa, dompetmu susah pasti keluarnya. Tapi ada juga bilangan orang kalau perkara duit gak susah tapi begitu kena sentuhan-sentuhan harga dirinya, gengsinya, martabatnya langsung saudara pecah hatinya. Jangan sentuh-sentuh harga diri dan kesombonganku. Hargamu ku piro toh? Ada enggak orang yang kalau masalah duit ya tuh enggak masalah. Tapi jangan sentuh harga dirinya. Ada enggak kayak gitu saudara? Ada, enggak ada, kayak family 100 saudara. Ya, jadi saudara banyak orang itu sadar enggak akan makna ibadah sebetulnya. Kalau dalam hal gini, enggak sadar kan saudara? Karena kita anggap pokoknya Tuhan aku udah ibadah, aku tuh udah penyembahan sampai sungguh-sungguh Tuhan. Sampai pokoknya semua Tuhan. Tapi dia enggak mengerti makna yang lebih dalam lagi. Saudara saya ini kan terus berdoa, buat aku tuh mencintai sebuah didikan, teguran, melewat siapapun Tuhan, aku mau buka hati. Lewat siapapun. Sekali lagi, bukan cipun. Artinya saya membuka hati, mau siapapun tegur saya, mau siapapun saya udah siap. Kalau ada hal-hal yang saya itu harus dibenahi, dikoreksi, dibedah apapun, benar-benar saya berikan hati saya. Kenapa saudara? Karena saya tahu manusia ini sebetulnya tidak permanen pertobatannya. Ya Pak ya saudara. Kadang bisa kambuh, kadang bisa kumat-kumatan. Kalau moodnya enggak bagus bisa kesenggol, waduh berdarah lagi saudara. Berarti kan apa saudara? Karena di dalamnya belum permanen. Nah sebab itu ketika saya punya pengertian daripada Tuhan, saya bilang kalau gitu Tuhan bersihkanlah setiap hari. Saudara kalau kita minta sesuatu kita harus dengan pengertian ya. Karena kalau enggak ngerti, contoh ini tuh. Contoh, kalau ada orang deklarasi doa, Tuhan, ya, sayat hatiku. Wih ngomongin, malaikat semua kaget saudara. Sungguhan tak, sungguhan. Robek Tuhan. Wah, robek.
Semua malaikat, ribuan malaikat melotot saudara. Terus pada kaget-kaget, loh kayak kenapa kok matamu meh copot kabeh? Loh ini impossible loh. Loh biasanya disentuh gini tuh awes njerit. Ini kon robek iku piyo. Piye sampai piyo. Karena apa saudara? Doa orang emosi. Apakah kita nggak boleh minta? Boleh. Tapi jangan emosi. Saudara tahu nggak? Kadang-kadang iblis itu nggak bisa menghalangi, menghentikan kita doa, deklarasi atau apapun. Dia menyusup saudara. Menyusup dengan kata-kata yang menjebak kita dan ujungnya kita marah sama Tuhan. Kita pahit. Terus Tuhan bilang ini, salahku di mana? Salahku, anakku, salahku di mana? Kan bukankah engkau yang berkata, robek hatiku. Padahal aku ya enggak mau merobek engkau. Tapi kau bilang merobek hatimu sehingga semua alam roh dan kuasa-kuasa neraka itu menjadi saksi anakku. Kan aku jadi serba salah, kata Tuhan. Cik melase Tuhan itu ya. Jadi doa pun gak boleh emosi. Doa itu dituntun Roh Kudus. Kalau dituntun Roh Kudus, Tuhan yang tanggung jawab. Kita gak usah takut. Karena kadang-kadang memang ada jebakan-jebakan ilahi yang disengaja Tuhan untuk mempersiap kita next level. Artinya gini, pada saat kita berdoa, pada saat kita mengatakan apapun, tiba-tiba kita diperhadapkan dengan prosesnya. Itu tandanya apa saudara? Itu dipersiapkan. Bukan gini, ampun mati aku, kejebak maneh. Bukan. Asal itu bukan dagingmu, it's okay. Kadang-kadang manusia kayak Serlia dijongkrakno saudara. Ada jebakan-jebakan Tuhan yang mau enggak mau akhirnya dia didorong. Akhirnya mau enggak mau dia harus melewati itu. Tapi kalau itu karena Tuhan, apapun Tuhan yang pegang kendali, apapun yang Tuhan jamin semuanya. Tuhan tahu kok seberapa kadar kita ini punya kekuatan dan punya kelemahan. Nah, Bapak Ibu terkasih, beberapa hari lalu kemarin di Menara juga gitu, dibedah satu-satu, mulai dari pikiran dibedah. Apa sih di pikiran itu? Apa itu mata, bahkan sampai telinga, dibedah semua. Nah itu loh, panca indera kita. Seringkali kita nggak menyadari. Ada banyak penyusup-penyusup, virus-virus, kotoran-kotoran yang seringkali membuat kita ini jadi apa? Lumpuh. Dan kita stres untuk apa? Menanganinya. Kok gini lagi Tuhan? Nah karena piye kotoranmu banyak lumpurnya nak. Pikiranmu banyak lumpurnya. Matamu sendiri itu loh senengane Instagram. Ya gosip-gosip. Nah matanya kotor belum sing lirik. Sing gak bener-bener. Saudara ya pelan-pelan aja jangan kedengar tetangga. Telingamu juga nak. Lah semua kesembut lumpur. Nah saudara kita sering kali bilang gini. Tuhan jagai hatiku. Tapi dia lupa, dia enggak bilang Tuhan jagai seluruh panca inderaku. Nah kalau udah dijagai Tuhan, begitu lihat handphone yang enggak benar, langsung ada alarm. Itu tidak perlu kau lihat. Ting dong, ting dong, ting dong. Tapi kata pikiran penasaran, ngincipi sedikit enggak apa-apa ya. Berdamai loh Roh Kudus dengan saya. Lo berdamai kok dengan hal yang begitu. Ketika roh penasaran tiba-tiba dihembuskan sama si jahat dan kau meresponi, jatuh juga saudara. Saudara, saya kasih tahu ya. Apa sih pintu rahasia Tuhan? Kemarin saya sempat membahas sama Ike, sekilas saja. Tentang Triwira, tentang Daud, tentang siapa lagi? Ruth ya. Wow, saya yang ngomong, saya yang wow gitu. Karena kan memang kita ini gini, kalau dapat pewahyuan itu kan cuma jadi saluran saudara. Aslinya kita yang enggak ngerti sebetulnya. Tapi begitu Tuhan menyingkapkan, wow. Terus Ika bilang gini, Mami enggak catat. Enggak, loh ini barusan keluar ya. Malam lupa lagi ditutup sama Tuhan. Tuhan, tadi siang begitu indah dahsyat luar biasa. Sekarang kok kau tutup Tuhan? Nah itu. Kalau Tuhan sudah nutup, dipaksai apa kita nggak ngerti, nggak bisa ingat. Sampai jam berapa saat di malam saya?
Tuhan bilang gini, nak, bicara basic dulu. Tentang gereja, tentang ibadah. Bukankah kalian semua itu sedang dipersiapkan untuk rumah ibadah yang benar-benar penuh dengan kemuliaan Tuhan? Oh iya. Ini dulu nak, perkara tokoh-tokoh itu nanti dulu. Ini dulu basicnya, supaya mereka menjadi pribadi yang saling mempersiapkan diri untuk rumah keintiman yang datang. Nah, kenapa selama ini Nafiri itu benar-benar disiplin? Misalkan terlambat nggak boleh, harus di bawah. Kalau saya jadi saudara, terlambat bukan karena sengaja dan saya harus di bawah, saya akan bayar harganya di bawah. Karena buat saya gini, saya udah berusaha nih ya, tapi ujungnya terlambat. Saya percaya, itu rekayasa Tuhan. Untuk apa? Untuk mengoyakkan harga diri saya. Kesombongan saya. Kalau saya dilihat kanan kiri, lo terlambat. Itu korban. Letakkan saja nggak apa-apa. Nggak usah gengsi, nggak usah sewot. Ini lo Nafiri, badan mikir pakat, lorwati, gak berkapaitan, gak apa. Percuma dilepas, bahkan pembasuhan, percuma. Ini sadar, ngomel saudara. Matai ibadah, pikirannya saudara, lihat orang yang nuding, hati nih gelombang ombak tsunami. Komplit saudara. Sebetulnya waktu di bawah, dia merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan, menurut aku loh Tuhan, aku tadi sudah berusaha yang terbaik. Tapi tiba-tiba di jalan begini begitu. Ya sudah Tuhan, aku percaya ini seizin-Mu. Ini rekayasamu. Pasti Roma 8 ayat 28 ini mendatangkan kebaikan. Saudara tenangkan hatimu. Kalau jiwamu mulai bergejolak, pikiranmu bilang gini, tenang, enggak apa-apa. Di balik ini ada pintu rahasia Tuhan. Yuk, izinkan Tuhan sedang mengerjakan yang di hati kita, yang di jiwa. Nah, sekali lagi, bicaralah pada jiwamu. Hai jiwaku, ombak gelombang badai, tenang ya, tenang, enggak apa-apa. Hai pikiran, jangan lihat Fir'aun, anggap aja Fir'aun itu saudara. Terus yang mengintimidasi, enggak usah, enggak apa-apa, lewati semuanya. Yuk, lepaskan semuanya, ikhlaskan, berdamai, bersyukur. Dan saya percaya dalam hitungan beberapa detik pasti saudara, damai sejahtera mengalir seperti sungai di hatimu. Sehingga kau bisa fokus dengan Tuhan. Bahkan pada saat ibadah berlangsung kau benar-benar tiba-tiba ada roh yang menarik jiwamu. Untuk apa? Mengalami sebuah kedekatan dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan lihat didapati responmu itu menyenangkan Tuhan. Bahkan yang di dalam ini belum tentu menyenangkan Tuhan. Karena apa? Ada merek kesombongan yang bilang, aku enggak telat. Saudara, Roh Kudus itu sampai bilang ini, wes enggak telat, ya enggak telat, tapi enggak usah GR dan enggak usah sombong gitu. Itu kena virus, nah oh kena virus ya, ampuni Tuhan. Ampuni semua kesombonganku. Saya tanya, jujur, yang enggak terlambat-terlambat, kadang-kadang sombong enggak terlintas? Loh, jujurlah padaku, bila virus menguasaimu. Kalau tidak terlambat tuh gini loh, Tuhan terima kasih. Sekali lagi aku bersyukur, ini bukan karena gagah dan kuatku, tapi karena anugerah-Mu Tuhan. Pokoknya saudara kalau bisa tuh jangan merasa kok hebat. Itu juga persembahan. Nah bedanya korban, yang tadi itu korban saudara. Jadi ketika kau lihat orang terlambat, belum tentu. Pancet aja kelakuannya kayak Tristanti, mepet. Loh kan saudara nggak tahu kalau dia ini di rumah ngapain. Bom bulat 7 kali 7 putaran. Loh kemarin waktu saya bilang, the power of mepet itu saudara, jiwa saya ngingetin saya, kamu kok menghakimi Tristanti. Kamu kan gak tahu apa yang dia lakukan, mungkin dia lagi 7 keliling, lagi doling.
Mau berangkat mulek Kak. Saudara pernah lihat orang nggak? Mau berangkat mulek kayak kitiran. Itu rohnya perlu diputuskan. Jadi Bapak Ibu terkasih, dan saya ini juga lagi belajar terapi. Kalau khotbah harus yang enak didengar, bisa dinikmati. Tapi bukan karena pencitraan saudara. Ya, jadi ayo belajar sesuatu yang murni, yang benar-benar Tuhan, yang ilahi. Tapi kalau memang sudah waktunya marah, ya sudah bilang, kumat, ngamuk. Bukan itu menghakimi. Artinya gini, apapun itu di dalam kita itu yang mengendalikan Tuhan. Mengerti saudara? Jadi bukan karena kita, kalau marah pun karena Tuhan. Gini, bedanya marah karena Tuhan dengan marah karena daging kita. Kalau marah karena daging kita, spiritnya itu, emosinya itu bisa dirasakan kayak gak enak saudara. Gak enak kayak apa ya, bahkan aura orang itu kayak usem. Tapi kalau karena Tuhan, itu kemarahannya ada wibawa. Dan detik sudah selesai, detik itu juga selesai. Gak kebawa terus. Tapi kalau kemarin karena emosi, udah selesai kayak gini. Oh berarti itu daging yang tadi itu. Kalau Tuhan begitu selesai, kata-katanya titik. Tiba-tiba auranya udah berubah lagi, senyum lagi. Itu berarti bukan marah karena dagingnya, tapi karena Tuhan. Ya, nah istri bilang gini, dengar apa? Kadang aku yang marah karena Tuhan, tapi kadang dagingku juga. Nanti orang itu senengannya nunggangi saudara. Itu loh kemarin karena Tuhan. Nah, ojo suka memanipulasi ya saudara ya. Nah kembali lagi saudara terkasih. Tuhan hari ini lagi bedah bagaimana cara kau beribadah. Pengertianmu tentang ibadah itu apa? Tubuh, jiwa, roh kau persembahkan. Bahkan kau letakkan korban. Jadi pada saat kau persembahkan itu enggak terlalu ada rasa sakit. Tapi ada detik-detik. Ada titik-titik ketika itu sakit. Itu korban. Saya tanya. Semakin banyak dalam ibadahmu kau meletakkan korban, semakin banyak yang kau rasakan sakit, itu nilaimu akan luar biasa. Jadi jangan suka sesuatu cuma persembahan. Persembahanku sedikit saja. Itu pujian kuno. Akhirnya saudara, nubuatan itu sampai hari ini sedikit saja. Kayaknya nubuatnya perlu diputuskan. Dan gini, jadilah orang yang selalu punya selera yang terbaik. Selera istimewa. Bahkan ketika kau duduk dalam rumah Tuhan, katakan Tuhan, apalagi yang kau mau dalam hidupku. Tapi tidak boleh emosi. Dasarnya itu karena gini, karena aku ingin Tuhan. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat maligaimu. Orang yang dewasa kan bilang maligaimu. Orang yang selalu intim bicara maligaimu, bukan tempat kediamanmu. Tergantung sih saudara. Dan kenapa kita ingin lebih dekat? Supaya lebih banyak impartasinya. Sekarang wajahnya Bu Nini sama Pak Guanto mirip-mirip. Hatinya sudah menyatu. Pada saat pertama kali datang di Spasio beda. Satunya pepaya, satunya juwet. Tanti mesti gitu. Tapi sekarang wajah hatinya sudah mulai selaras, cocok. Bu Christine juga puji Tuhan. Bukan karena saya dikasih pepesan loh saudara. Orangnya Moni. Saudara terkasih kembali lagi. Mari ketika kita datang pada Tuhan, pujiannya gini. Bukan tidak dengan tangan yang hampa, ku datang kepadamu. Awalnya persembahan.
persembahkan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Berkat di sini jangan gambarnya rupiah atau dolar. Berkat itu banyak, damai sejahtera, kesehatan, penyertaan, pelindungan, apapun saudara. Seterusnya, tidak dengan laini korban, ku sujud menyembah-Mu. Ini korban. Seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Sini. Kenapa saya katakan bedanya kalau yang kedua di bait kedua itu korban? Karena dikatakan seluruh hidupku. Di mana? Di atas mezbah. Namanya di atas mezbah itu saudara ada perapian. Nah, kalau tadi di persembahan tidak ada perapian nih. Wong sukarela sedekah saudara ya. Artinya sesuatu yang enggak membuat kau sakit. Misalkan nih, hatimu lagi enak, ya enak juga persembahanmu. Cara memuji Tuhan enak, tapi waktu hatimu lagi enggak enak, sakit, terluka dan bla bla, bahkan sakit secara fisik, tapi kau paksakan untuk kau menyembah Tuhan, ini korban. Ya, saudara mulai ngerti ya? Nah, setiap kali kau beribadah, coba kau banyak mempersembahkan yang mana? Persembahan atau meletakkan korban? Semakin kau banyak meletakkan korban, semakin kau semakin menjadi serupa dengan Kristus. Dan satu hal, perubahan dalam hidupmu itu semakin signifikan. Karena kau rajin meletakkan korban. Letakkan dagingmu yang paling menghambat engkau dengan Tuhan. Kau relakan semuanya sampai dalam pujian. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Saya mau kupas pujian ini. Ketika dikatakan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, itu membuat kita itu enggak kegeeran. Tuhan, ini loh aku letakkan korban, ini loh aku letakkan persembahan. Dia enggak GR. Karena dia sadar, oh semua yang diletakkan itu punya Tuhan. Ya Pak ya. Itu maksudnya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kok bisa? Karena kau sudah menebus aku di kayu salib Tuhan. Sehingga seluruh kutuk dosaku, apapun tentang hidupku, bahkan hutang-hutangku, engkau sudah lunasi semua di kayu salib. Jadi enggak ada dalam diriku ini punyaku, semua punyamu dan untukmu dan bagi kemuliaanmu. Kan ku bawa persembahanku. Bentar. Korban kok tiba-tiba jadi persembahan? Karena tadi dia sadar semuanya dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Jadi enggak ada alasan untuk kita bangga, Tuhan aku meletakkan korban. Enggak ada alasan. Enggak ada alasan. Tetap ujungnya menjadi persembahan yang artinya enggak perlu kau besar-besarkan. Itu maksudnya ya. Enggak usah jadi, aku meletakkan korban. Sombong. Saudara, Tuhan mau mengatakan begini. Kalau kamu mau mengalami titik teraman dalam hidupmu, korban apapun yang kau letakkan, jadikan itu persembahan. Ngerti?
Persembahan itu artinya kau tidak menganggap itu sesuatu yang gede banget atau kau berjasa. Tidak, persembahan kok. Anggapan itu sedekah. Sehingga hatimu tuh aman, tidak bisa disusupi oleh iblis dengan kesombongan atau manipulasi apapun. Iblis nggak bisa berbisik ini, hebat kamu ya. Saya kasih tahu ya caranya iblis. Kalau kita udah terlalu tiba-tiba karena kita punya keputusan, sudahlah. Misalkan contoh kayak kemarin Ibu Indah, duh buah sulu nggak yo, duh kok cokot-cokot ya, puyar bintang 7, sekarang nggak payu bintang 7, nggak usah. Cukup dengan imanku katanya gitu ya. Nah sehingga ketika misalkan Bu Indah sudah meletakkan ini korbannya. Caranya iblis mengalihkan dan mencuri hatinya dengan begini. Enggak bilang gini, oh nanti kurang loh. Enggak, karena masih cemplung no saudara. Kecuali belum dicemplung no misalkan ya. Kalau belum dicemplung no iblis bilang gini strateginya. Nanti kurang loh, belum bayar ini, bayar itu. Nanti kalau ada mendadak gimana kalau Iskia minta sepatu. Itu pada saat kalau kita belum meletakkan. Kalau kita sudah meletakkan, iblis gini, gaya nih iblis tuh ya dari zaman balak sampai sekarang gini. Hebat, luar biasa, kamu menang loh ujungnya. Dia tepuk tangan. Menang kamu terus kita mesem. GR gitu saudara, aku menang. Kamu hebat sekarang, hebat. Terus dia bilang gini, padahal itu iblis lagi menghembusi apa? Menularkan roh kesombongan dan merasa puas. Hati-hati Bapak Ibu, itu beda-beda tipis. Misalkan kalau ada orang mendoakan engkau, Tuhan mencintaimu, Dia menjaga engkau seperti biji matanya, engkau permata di hadapan Tuhan. Terus GR, aku permata. Dia nggak ngerti lewat tubuhatan tadi itu dia nggak paham. Permata itu artinya apa? Siap diproses nak. Ojo senang dulu. Dibilang permata, nggak nginjek tanah langsung saudara. Semakin dahsyat doanya, semakin kau harus mengerti maknanya. Engkau yang diurapi. Mari kini dedel-dedel gue. Emang enak? Apa gitu? Oh enggak usah Bu. Bukan. Artinya kau yang tadinya mungkin bukan apa-apa dan merasa kamu tuh bukan siapa-siapa dan kau merasa tertuduh. Suara Tuhan bicara gini, nak. Percaya saja, kau bukan sampah. Tuhan yuk enggak tega. Maksud Tuhan begini, memang kau sampah nak. Makanya tidak daur ulang. Enggak gitu, Tuhan enggak pernah kayak gitu saudara. Dia bukan Bapak yang begitu. Sekalipun benar-benar kau sampah, dia tidak akan tega bilang, memang kau sampah, baru sadar kau. Maka dia tak daur ulang, ojo marah. Gitu, enggak. Itu Bu Indah yang dulu. Seneng gue, seneng. Tuhan pasti bilang gini, siapa yang bilang kamu sampah? Bukan, kamu lo anak kesayanganku. Buktinya apa? Buktinya aku angkat hidupmu. Aku tuh bukan lagi menyiksamu, tapi aku sedang mempersiapkan dirimu nak lewat perjalanan proses ini. Ayo relakan hatimu, kan gitu saudara. Jadi intinya gini, manusia ini kalau sudah, jangan tidak jaga hati, jangan kegeeran, jangan mencuri dan menjamah kemuliaan Tuhan. Kalau belum, ya wis ayo, ojo, aku nggak bisa. Lalu terus ke situ terus saudara, unceknya orang kayak gitu saudara. Lek belum tuh ya ayo. Kan gitu saudara. Nah jadi saudara, iblis itu bisa bersuara, bermanipulasi dalam segala aspek. Saudara. Jadi jangan tidak berjaga-jaga, makanya firman Tuhan bilang berjaga-jagalah. Karena apa? Iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum siang dan malam, bahkan 24 jam siap ngaum saudara. Supaya apa? Mencari orang yang bisa ditelan. Artinya dalam hidup ini, yuk. Bukan Tuhan jahat dengan ayat itu, tapi membuat kita sadar bahwa hidup ini harus berjaga-jaga. Yang sudah juga jangan merasa GR, jangan merasa sombong, jangan merasa puas. Yang belum juga jangan minder terus menikmati minder. Tapi harus ada punya keputusan, ayo berubah. Nah saudara terkasih, ayo ayat yang ke-9.
Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik, firman Tuhan semesta alam. 10. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Saudara, dikatakan cobalah melunakkan hati Tuhan supaya ia mengasihi kita. Apakah melunakkan hati Tuhan itu dengan menyogok, saudara? Gak bisa. Melunakkan hati Tuhan itu dengan penginsafan. Sadar. Iya ya Tuhan. Saya tanya, pernah gak Bapak Ibu ngalamin gini? Ketika kau tuh salah bahkan ngotot dan tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, kamu loh sebetulnya yang salah itu. Terus tiba-tiba saudara sadar, iya ya. Tiba-tiba hatimu insaf, saudara. Pernah nggak kayak gitu? Ya, sering ya saudara. Lu sih injak tanah ya sering saudara. Saudara terkasih. Dan ketika kau meresponi suara Roh Kudus, itu namanya sedang apa? Melunakkan hati Tuhan. Karena begitu Tuhan tuh gampang bang. Tapi sorry ya, dia nggak gampangan. Dia murah hati, tapi dia tidak murahan. Artinya manusia begitu dia insaf saja terus dia merenungkan, dia menyesali. Tuhan, aku udah menyakiti Engkau ya Tuhan. Itu aja dia sudah senangnya luar biasa. Tuhan tuh gampang kok jatuh hati saudara. Gampang sekali empati, gampang sekali simpati, tapi begitu kau bermain-main, oh dia juga murka saudara. Kenapa dia murka? Karena ketika kau bermain-main, itu iblis double porsi dari yang sebelumnya. Jadi itu artinya membahayakan engkau. Sehingga Tuhan harus murka. Kemurkaan Tuhan itu kenapa? Dia mencintai kita. Kenapa Tuhan mau kita mencintai Tuhan? Kenapa dikatakan dia itu Allah pencemburu saudara? Karena Tuhan tahu kalau kamu terlalu mencintai seseorang, mencintai dunia atau mencintai hobimu, pekerjaanmu misalkan. Itu iblis sedang menyiapkan banyak jebakan dan itu membahayakan engkau. Tapi kalau kau terlalu mencintai aku, percayalah aku pegang kendali atas hidupmu. Jadi itu membedakan. Kalau cinta manusia itu nafsu, itu egois, itu apa? Emosi. Tapi kalau cintanya Tuhan cuma satu, tujuannya menyelamatkan kita, enggak ada yang lain saudara. Jadi jangan merasa, duh Tuhan itu ya, Tapi bilang loh, aku ini menyelamatkan kamu dengan kamu mencintai aku segenap hatimu, kekuatanmu, semuanya. Kamu akan diluputkan dari banyak hal. Nah, Bapak Ibu terkasih, itulah caranya kita melunakkan hati Tuhan. Bahkan dikatakan saudara, jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Artinya menyalakan api itu semangat berkobar-kobar, berusaha, wah. Dengan segenap emosi, gaspol. Tapi sementara hatimu gak ada. Engkau cuma pencitraan. Engkau cuma mau dilihat hebat. Atau kau melakukan karena apa? Motivasi. Kan banyak saudara. Bentuk-bentuk pelayanan yang tujuannya cuma apa? Supaya tampil hebat. Supaya mendapatkan kehormatan manusia. Saudara hati-hati ya. Saya tuh menyaksikan sendiri orang-orang yang berani meletakkan korban-korban. Ya, apalagi kalau dia merasa orang yang duitnya banyak, merasa wah meletakkan korban ya, terus modelnya metentang-metenteng ini. Ya ampun, lebih dari Lucifer saudara. Itu hati-hati loh ya, persembahanmu itu kamu kira berkenan sama Tuhan? Enggak, kamu sudah terlempar ke neraka. Buktinya apa buktinya? Auramu itu loh, enggak ada halus-halusnya, enggak ada baik-baiknya.
Tidak ada lembut-lembutnya. Wis koyok sakera. Di mana-mana membaca orang, saudara. Alias emosi, tegangan tinggi, konslet. Dan tidak bisa apa? Diomongin. Kalau diomongin tuh wah, roh kebenarannya tuh sampai melebihi tembok Yeriko, saudara. Pokoknya aku ini paling benar. Nah itu. Kalau sudah hidupmu udah merasa kau paling benar, wah ngeri. Jangan ya saudara. Apalagi kau beribadah, apalagi kau pelayanan, terus membawa tembok Yeriko seperti itu. Nah saudara, ini loh, hari-hari ini kita akan terus dibedah sama Tuhan. Sebetulnya ini lebih cocok di tema seminar saudara, karena menghabiskan banyak session. Itu belum bedah yang namanya jalannya hatimu kayak apa. Efek di jantungmu. Saudara tahu enggak? Ternyata jantung tersumbat itu ada penyebabnya. Waduh, mateng aku. Saya ini sudah survei membuktikan orang yang jantungnya saudara tiba-tiba harus ring gini loh. Oh jangan gini. Ring tuh di sini cantik. Kalau di sini enggak cantik. Penyumbatan. Kenapa? Puasi muangkelan hidupnya. Ya apa ya? Oh aku enggak mangkelan. Alah bujuk. Kedua, biasanya orang ini kuat saudara. Pokoknya aku paling bener, makanya kejedit langsung saudara. Hati-hati yang suka ngotot-ngotot ngomong ya kecetit di ring loh engko. Yang tegangan tinggi kalau ngomong enggak bisa halus itu ya. Yang terakhir, orang sing ngeyel kaku tapi enggak ono omongnya. Wah kering pasti saudara. Ayo survei membuktikan. Boleh saudara. Kalau yang sakit krista itu apa? Prostat itu apa? Semua sekarang sudah dibedah sama Tuhan penyakit-penyakit. Waduh mari kini aku gak bilang Bu Winda lek sakit rek. Bahaya. Saudara kasih. Ada penyakit manusia dari zaman ini. Tidak bisa tanpa AC. Duh, saudara kalian pikir itu enggak efek. Makanya dagingnya tambah kayak tetelan kayak gini. Kalau dulu perut buncit itu udah oke. Saiki sembarang ya gendut tuh saudara. Kenapa? Karena tidak membiarkan pori-porinya ini apa? Mengeluarkan sirkulasi apa? Kotoran, keringat. Mau zona aman terus makanya ndak heran akhir zaman banyak orang hati ini beku, kakeknya di es. Rasanya ndak ada AC terus langsung kayak kiamat. Aduh, deso. Sebenarnya saudara sedang merusak rencana Tuhan, rancangan. Long Tuhan tuh kasih kita pori-pori supaya keluar keringat dari sini saudara. Lah kok saudara dikep ambil AC terus saudara. Muangan tambah tambun-tambun, enggak karu-karuan di mana-mana. Lah kok enggak sehat, sudah gitu enggak suka olahraga kayak saya. Loh ngaku loh dosa loh saya. Saudara, waktu saya pernah gini, buang-buang air. Terus sampai 2 kali. Terus saya tuh, aduh, pada nanti ini mau khotbah, buang-buang air. Terus begitu saya tuh diam, Roh Kudus bilang gini, jangan dikasih obat. Loh, jangan dikasih obat. Saya bilang, itu air semua loh. Enggak apa-apa. Tiba-tiba ketika saya diam, Tuhan bilang gini, nak, enggak semua yang buang air begitu tuh harus diobatin. Terkadang itu virus yang harus keluar, racun yang harus keluar. Oh. Nah kan saudara gak ngerti kan? Selama ini kalau mencet ceret udah bingung langsung. Stop. Diapat. Kadang Tuhan izinkan tuh virusnya harus keluar. Saudara
Jangan dikira virus itu cuma penyakit, kadang virus itu spirit. Gak percaya, cek. Benar saudara, sampai akhirnya pagi, ibadah seperti ini udah. Siang-siang jam-jam 2, Tuhan bilang gini, udah enggak sakit perutnya? Enggak Tuhan. Enggak pingin di belakang? Enggak. Ngerti kamu? Ngerti. Akhirnya Tuhan ngomong saudara, virus kenapa? Saya ini kan kalau malam hampir pokoknya tidur tuh pagi saudara. Duduk, nyembah dan bla bla. Di tengah saya ini diam, ada virus masuk. Suara-suara asing. Dia bilang gini, Tuhan loh enggak datang. Padahal besok kan sudah mau khotbah. Jam berapa? Kamu tidur jam berapa? Sakno loh kamu ini, nanti ganggu kesehatan. Terus saya gini, lagi saudara. Iya ya, jam berapa? Loh saya cuma gini toh. Iya ya, jam berapa ini? Nah itu saudara. Tanpa sadar itu masuk saudara virusnya. Kenapa? Berarti saya sepakat meresponi yang iblis bilang itu benar. Loh saya lapo sih kok langsung lihat jam saudara. Kan harusnya biarin kan gitu. Biasanya biarin nih saudara. Kenapa Tuhan bilang gini? Karena kamu kondisinya lagi enggak, staminamu lagi enggak baik. Stamina apa? Rohaninya. Lagi capek. Itu loh saya bilang. Stamina rohani saya lagi capek. Karena saudara, segudang manusia yang harus terus dibawa dalam doa. Rasanya kadang-kadang saya beberapa hari keluar kamar gini, apa mami? Udah penuh rasanya. Itu saya keluar kayak perlu menghirup udara. Dan ternyata itu juga salah saudara di mata Tuhan. Kayak menghina Tuhan. Oh penuh ya. Oh. Nah itu makanya malamnya gak datang saudara Tuhan. Ojo sok-sokan gitu ya, kebek rasanya. Kakek menungso nang otakku iki. Itu namanya pahlawan kesiangan. Tapi itu didikan saudara supaya kita tidak merasa hebat. Tidak merasa, duh ya ampun Tuhan. Ojo GR. Pokoknya saudara, apapun sedikit udah disentil sama Tuhan. Jadi akhirnya apa? Saya tuh buang-buang air sampai itu benar-benar air saudara. Yang kedua Tuhan bilang gini, kan saya bilang, lu kok semua air? Tuhan bilang gini, mau ampas di mana? Mau makanmu kayak kucing. Oh iya Tuhan, makanku kayak kucing. Tapi makan sedikit saudara. Gimana mau ampas yang keluar? Makanmu aja kayak kucing. Tapi juga teguran Tuhan, jangan kayak kucing. Pepesannya enak. Loh tak puji loh Bu. Saudara terkasih, itu loh banyak hal yang kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak mengerti. Karena sebetulnya orang yang datang kepada Tuhan, kan ada firman-Nya, diberkatilah orang yang datang dalam rumah Tuhan, yang datang mengandalkan Tuhan. Tapi kenyataannya, karena ada banyak hal yang kita seringkali tidak menyadari. Ya Bapak Ibu, sekarang mulai ngerti ya. Paham? Kalau kurang paham nanti didengar lagi. Saya aja kalau habis khotbah malam selalu saya dengar lagi. Tadi itu ngomong apa sih Tuhan? Serius. Kemarin aja waktu worship night, pulang saudara udah malam, saya dengar lagi. Tadi itu ngomong apa ya Tuhan? Saudara kira saya tahu? Banyak tidak tahu nih saudara. Oh ini dari saluran tok. Makanya setelah selesai kan saya tanya lagi, Bapak Ibu tadi ngerti enggak ya? Karena saya merasa, wah kayak tadi Tuhan ngomong, ini nangkep enggak orang-orang? Karena apa? Sempat iblis bilang gini, kamu kira itu mereka semua nangkep? Loh saudara iblis itu enggak pernah berhenti saudara kalau ngomong. Cerewet banget, seret-seret bilang, coba iblis. Akhirnya apa? Kenapa begitu season saya langsung tanya, ayo sini. Kenapa? Hati saya memastikan ini semua tadi nangkep enggak. Ada kegelisahan dalam diri saya.
Kenapa sih kembali lagi? Karena saya itu mau memastikan, yuk jangan sampai ndak connect ya. Jangan sampai ndak ngeh. Kenapa ketika kau ndak ngeh nanti kau ndak bisa melewati semua ini loh. Ndak bisa menang. Hidup ndak berubah. Nah, ketika malam saya dengar, Tuhan bilang gini. Kan saya bilang gini, oh iya ya sudah. Tuhan bilang gini, peace, puas. Tahu enggak? Ini juga penyusupan. Kadang kita tuh merasa tidak puas. Tuhan, tadi itu ya apa? Bingungi saudara. Loh ya, setelahnya sudah usah pusing toh. Nah, kembali lagi saudara. Kadang-kadang kalau kita sudah jiwanya lelah, capek, bisa konslet. Sampai saya bilang, Tuhan tolong ganti kabel Pak Tuhan, saya gak konslet aja Tuhan. Nah, saudara, saya aja loh, sudah sabatikal loh ini. Lagi sabatikal, nanti tinggal berapa hari lagi selesai. Masih konslet. Nggak, tanti. Dia jaga-jaga, sudah jaga-jaga di pintu gawang. Pula aku, nggak. Saudara terkasih, apalagi kalau kita tuh ya nggak benar-benar punya kesadaran yang terus dijaga. Ya, nah, saudara terkasih, kadang-kadang di dalam keletihan itu, kadang-kadang ngomongnya kita ini juga konslet. Ngomong kata-kata yang seharusnya nggak boleh ngomong. Jadi jangan dikira hamba Tuhan semua jalan tol mulus, enggak. Hamba Tuhanku lebih super hati-hati saudara. 2-3 kali lipat lebih hati-hati. Supaya enggak konslet, tapi puji Tuhan selalu ada orang-orang yang di sisi saya. Anak-anak saya yang selalu bicara apa adanya. Lanjut saudara. Ayat 12. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Saudara, artinya gini, tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka. Nah ini persepsi. Jangan suka menyangka, jangan suka berpersepsi. Oh enggak apa-apa kok, oh gini aja. Ini contoh saudara ya. Ini aja loh, kalau natanya enggak sama gitu saya ini perfect sekali. Karena buat saya ini Tuhan. Enggak rapi, mimbar, ini dibersihkan enggak? Wah, buat saya itu masalah. Mungkin kalau buat orang, karena saya ini udah kemana-mana toh. Kalau diundang khotbah, ya astagfirullahaladzim, jeneng mesbah iku. Aduh, namanya saudara mimbar, beleduk ya astagfirullah. Saya tak buat bedak gini saudara. Loh saya pernah begitu saudara. Bapak Ibu kasih shalom. Puji Tuhan loh hari ini saya panen bedak. Nggak usah beli. Mereka tepuk tangan saudara. Diberkati. Mana bedaknya ini? Tak korbankan diriku saudara. Begini astagfirullah. Ibu, Bapak lihat kalau nggak lihat saya turun ya. Langsung mereka semua diem. Tapi ada yang cekik. Loh kok cekikan? Saya bilang, waduh PAW-nya, wah cantik-cantik, ganteng-ganteng, bajunya, wow keren-keren. Tapi mimbari bolote, Pak Gembala. Langsung saya Pak Gembalanya. Mohon maaf ya Pak. Lihat rumah Tuhan aja kempro Pak. Ini kita gak tambah kempro ta saudara. Itu kan gambaran tuh semuanya. Ya Pak ya. Kamar saudara juga, ranjangmu juga. Lek ranjangmu berantakan, wis hidupmu pasti berantakan. Ojo ngomong ngerah-ngeroh. Keroan tambahane. Rohe. Harus berpadan, segala satu harus berpadan. Jangan ngerah-ngeroh gak jelas. Rumahnya berantakan, kasurnya belepotan. Dan menikmati saudara. Nah itu contoh. Ya. Nanti saya akan survei ke rumah masing-masing. Waduh langsung berjaga-jaga. Kenapa saudara? Emang saya kurang kerjaan? Enggak. Saya tuh suka untuk memastikan. Orang-orang yang dicintai Tuhan ini hidupnya harus tertib, disiplin.
Nah sekali lagi, jangan mengira, oh buat Tuhan gini aja boleh, oh buat Tuhan sembarangan. Ayo dalam hal apapun, bahkan memberikan persembahan apapun, jangan sembarangan. Ya, contoh kita misalkan kasih konsumsi aja, kita ini mikir loh saudara yang terbaik. Nanti jangan sampai makanannya basi ya. Kita benar-benar prepare pokoknya yang terbaik. Jangan asal memberi. Ini bukan untuk manusia, ini untuk Tuhan. Tapi puji Tuhan kemarin persembahannya semua konsumsinya tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara sekali lagi bukan perkara nilai, bukan perkara harga. Tapi bicara hati. Seperti apa sih sikapmu memberi itu? Sekali lagi bukan perkara harga, bukan perkara banyaknya enggak. Sikap hatimu dalam mempersembahkan. Dan saya puji Tuhan gini, saya tuh kesana tuh bukan tuh, makanannya apa enggak. Saya tuh ya makan mie pangsit cuma 2 sendok saudara. Terus saya cuma minum es cincau. Setelah itu karena dipaksa dengan siapa enggak tahu saya lupa. Oh mamanya Lestari, enak ini mie, enak. Ya karena dipaksa gitu terus ya saya menghargai, ya tak makan 1 tahu petis haujek sejengping saudara. Saya tuh lihat coba gini, seberapa sih jemaat ini dalam hal memberi, peduli dan jadi orang tuh bukan cuma mau pokoknya aku makan, pokoknya aku makan. Tuhan loh suruh saya lihat. Tapi yang tidak memberi nggak usah minder ya, nggak apa-apa. Tapi setidaknya saya melihat jemaat ini bukan cuma orang nongkrong makan. Wih kok makan enak rek, makan gratis. Jangan punya mental seperti itu. Apa yang bisa kau berikan? Ibaratnya cuma es batu tapi kau benar-benar dari hatimu dan itu kemampuanmu. Itu korban yang menyenangkan Tuhan. Saudara, dan ketika saya lihat itu, saya ini mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dan saudara, tanpa kau sadar, sebetulnya itu melambangkan kelimpahan. Amin. Artinya kau lihat itu enggak pas-pasan. Limpah, sampai muke, sampai mau makan aja bingung saudara mau dimakan yang mana. Wes mie pangsit bak pulang, ora apa-apa. Saudara, itu loh. Saya tuh dalam segala hal, saya kontrol, saya koreksi, saya lihat dan saya deteksi. Tapi bukan karena ngeroh sampai nggak nginjek tanah, saudara. Aku melihat, enggak. Aku enggak. Saya nggak suka ya orang terlalu kayak gitu ya, fanatik, nggak jelas. Boleh ngomong gitu tapi kelakuanmu harus yang benar. Jangan jadi batu sandungan. Ya, karena orang kalau sudah berani bicara roh Tuhan harus tahu diri. Ya, jangan timpang ngomong roh terus orang jeglek lihat hidupmu. Mending jangan ngomong dulu kalau belum memang di situ. Dan jangan suka sok-sok kepekaan. Nanti jadi dukun saudara. Ya, biasa aja. Aku mendeteksi di rohku, aku melihat. Wah iya. Saya lihat itu tak unyak nih saya. Saya enggak suka kayak gitu saudara ya. Di sini biar enggak ada yang seperti itu, yang aneh-aneh saudara ya. Ya selanjutnya, 13, kamu berkata lihat alangkah susah payahnya dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit kamu membawa sebagai persembahan. Ayat 13 dikatakan kamu berkata lihat alangkah susahnya. Artinya, duh Nafir ini banyak aturan, banyak ini, kesel. Nah kalau engkau merasa didikan itu jadi beban, waduh, emangnya gereja mek Nafiri tok. Minggat aku. Ya wis minggat toh. Kalau didikan menjadi beban, itu salah. Didikan menjadikan engkau motivasi yang baik, engkau menjadi pribadi yang lebih punya nilai kehidupan. Tidak ada orang yang dididik akhirnya jadi apa? Uraan. Tidak. Sorry ya saudara ya. Kami sangat sekali menjaga yang namanya attitude, etika, integritas. Bahkan
di tengah keramaian, di tengah pesta, di tengah undangan apapun. Saya ngomong sama anak-anak saya, begitu kau lihat hidangan, taruh pisau di lehermu. Gak boleh sampai gak menguasai diri. Gak boleh gak punya aturan. Gak boleh gak punya etika. Supaya apa? Ketika mereka dimanapun gak jadi batu sandungan, saudara. Gak boleh jadi orang egois, pokoknya aku kenyang, pokoknya aku sudah, pokoknya. Kok gak mikirkan yang lain? Ketika ada orang repot, terus kok jadi orang yang pura-pura sibuk dengan dirimu. Munafik! Jangan sok sibuk. Untuk menghindari apa? Menghindari apa? Nolong orang. Saudara, saya kemanapun ya, mau naik apapun, kalau ada orang yang memang lebih membutuhkan bangku, saya persilakan. Walaupun secapeknya apapun. Mari silakan. Saya duduk. Kalau di pesawat, orang mau masukin cabin gak bisa. Karena mungkin cekak, saudara ya. Saya dari jauh udah tahu, ini si mbak ini pasti mau masukin cabin. Saya udah siap-siap, saudara. Udah siap, saya doa pun saya nanti aja. Saya taruh semua, saya udah ready. Begitu orang yang sampai di bangkunya, saya bilang, Mbak, sini Mbak, saya masukin, saya naikin. Enggak usah, enggak apa-apa. Langsung saya. Saya kalau ke pesawat, saya perhatikan. Orang-orang yang, bahkan ada ibu-ibu yang sudah tua tapi bongkelan ini sampai 50 kilo sudah kasar ya. Iki ibu-ibu mana kanan, mana kiri, naik tangga, ya ampun. Langsung, Bu, sini Bu, saya permisi, saya bawakan ya Bu ya, saya bawakan. Sampai di bus, saya jagain. Naik pesawat lagi. Ya, kalau ada sama Maria bilang, Mami tak bawain. Saudara, itu nilai hidup. Bukan mau dilihat orang, semua gak kenal sama saya kok. Mau dilihat apa nih? Tapi nilai hidup kemanapun kau dibuang, bahkan di tempat yang paling gelap, yang namanya emas ya tetap bersinar, saudara. Yang namanya emas tetap bernilai. Jadi jangan karena engkau di komunitas tertentu engkau berubah. Begitu engkau di luar kok ambiar lagi, saudara. Juga kalau ke rumah orang, saya selalu ngomong anak-anak, yang bagus ya etikamu, tingkah lakumu, cara ngomongmu. Bukan karena jadi orang tiba-tiba di rumah orang munafik, tidak. Latih dirimu supaya engkau jadi orang yang apa? Terhormat. Dalam tanda kutip ya, punya nilai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau di rumah orang, taruh sandalmu jangan taruh kayak buang sampah. Kan ada toh saudara, kalau anak tuh masuk rumah orang, wis sampah, sandalitin. Terus naruh kececeran, saudara. Ini namanya orang gak tahu diri. Kamu ini mertamu. Makanya kalau di rumah didik, taruh sandal itu jangan lempar-lempar, taruh yang baik. Bila perlu diambil, masukin ke raknya. Ayo, ini perlu kebiasaan. Supaya apa? Ini bukan hal yang ringan, hal yang punya bobot. Lah kalau dari hal yang kecil saya kok gak punya bobot, mau yang besar gimana, saudara? Ayo. Perkara naruh sandal aja loh. Mereka pergi luar kota, saya telepon. Ditata yang baik, kalian punya sandal. Mereka lagi nyanyi-nyanyi apa? Nyanyi apa tuh mereka tuh? Nyanyi apa ngoh? Oh iya. Baruch Hashem Adonai Opone. Jangan Baruch Hashem, sandalmu tonton semua itu di rumah orang. Baruch Hashem. Sangat terkasih, kelihatannya ya. Duh, mami ki ruwet. Saya tanya, hidup di kerajaan semua tertata, rapi, elegan enggak? Tapi saya tanya, kalau kamu di tempat sampah perlu elegan? Ngapain elegan tempat sampah kok? Kalau kamu biasa menata hidupmu, engkau ini orang-orang kerajaan surga, dimanapun kau punya nilai. Jadi begitu. Dan saya percaya kalau kau punya hidup seperti itu, kau menyembah gak perlu jadi orang yang stres. Karena apa? Hidupmu sudah punya style apa? Style kerajaan surga.
Bahkan saudara, kalau saya ini ya, keluar kota di hotel, enggak ada yang berani sekamar dengan saya. Seram. Saya percaya, saya mandi pun air itu enggak ada yang becek. Karena saya punya strategi untuk mandi. Supaya enggak, ini Tanti ketawa karena dia tahu beberapa kali dengan saya. Kalau udah Tanti mandi, jangankan saudara mandi, kloset aja loh, enggak ada yang basah. Sampai gini mereka tanya, Mami kalau Mami itu cuci gimana caranya enggak basah klosetnya? Ada strateginya. Kenapa? Mendisiplin diri. Enggak mau belepotan, enggak mau kotor. Artinya memang basah, tapi basahnya tuh hanya saudara durasinya enggak jauh-jauh. Ini sedikit. Saya kan kamar mandinya ini bathtub, saudara. Nah Maria tuh suka mandi pakai shower. Kalau sudah Maria mandi, waduh tumpahan air sabun itu ke bathtubnya. Satu kali saya tuh pengen ngomong tapi belum nyampe. Nah karena kamar mandi saya tuh enggak besar saudara, yang di kamar itu kecil. Jadi kalau saya mandi saya tahu. Ini kalau begini kan air dari sini saudara, ya kan? Ngalir kan dari sini ini, netes. Jadi sikut saya gini, set. Nah kan netesnya di sini. Jadi aman. Ya. Jadi kalau saya punya kamar mandi saudara ya, kalau saya di hotel, bahkan toiletnya saudara itu, wastafelnya tuh bersih, rapi, enggak ada bercak air, ada. Tapi coba yang lain, belepotan kabeh. Stres saya saudara. Saya kamar anak-anak misalkan ke hotel gitu ya. Mami mau numpang kencing, ada. Mami numpang kencing, cepet. Saya bilang, ini kloset apa kolam renang? Becek kabeh. Wastafelnya juga gitu. Kenapa? Kalau kau biasa rapi, saudara, satu kali kamar mandi saya di hotel tuh pernah didatangin hamba Tuhan mau numpang kencing. Padahal saya udah 3 hari di sana, ndak becek, ndak apa. Dia tanya gini, Bu, kamar mandimu ini 3 hari kok bersih gini nih? Ya apa cara make? Rahasia ilahi, saya bilang. Nah saudara terkasih, sampai saya kalau nginep di rumah orang-orang kaya, pembantunya semua seneng. Karena saya enggak akan repotin orang, ranjang juga rapi, bersih. Loh gimana gak bersih? Kotoran satu aja saya ambil saudara. Itu namanya integritas, attitude saudara. Dan itu melambangkan betapa bersihnya hatimu. Itu aja sih anak kotoran nih saudara. Ya Pak ya? Saudara, ini banyak yang mau dijawab. Nanti selebihnya next saja saudara, jamnya sudah jalan terus. Saudara, kalau saudara dibedah di sini, saudara mulai ngerti enggak? Ya. Penyembahan itu bukan perkara nyanyi. Ibadah bukan karena persembahan. Tapi bagaimana hidupmu yang terus diizinkan sama dirimu sendiri. Untuk Tuhan terus apa? Membersihkan. Saudara, untuk terus dimurnikan, dibentuk, dilapisi dengan nilai-nilai yang surgawi, yang ilahi. Sehingga kau menjadi pribadi yang cemerlang senantiasa. Bertambah hari, bertambah kau menjadi serupa dengan Kristus. Tapi tetap injak tanah saudara ya, jangan lupa itu ya, tetap injak tanah. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau semua sepakat di sini mau dibedah semua sama Tuhan, sampai ke sel-sel tubuhmu. Ketika kau cuma menyembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Maka orang yang berduyun masuk ke rumah Tuhan, belum masuk rumah ibadah, mereka sudah dilawat Tuhan.
Yuk, biarkan di dalammu punya nilai. Punya sesuatu yang murni, yang bersih. Sehingga engkau bisa sangat leluasa mengalami Tuhan, merasakan cintanya. Bahkan mengalami surga itu nyata di bumi seperti di surga. Bahkan jaminan sampai kau di surga kekal. Saya kalau ngomong sama Tuhan gitu dalam setiap perjanjian, saya ngomong gini, biarkan kami mengalami surga. Membawa atmosfer surga menyentuh bumi dan menguasai bumi. Sampai kami ada di surga yang sesungguhnya. Artinya bersumpahlah Tuhan, supaya Engkau sampai membawa kami ke surga yang nyata. Artinya bukan cuma membawa atmosfer surga, tapi berjanjilah, bersumpahlah, bawa kami sampai ke surga nantinya. Dan itu enggak tahu berapa ratus kali saya ngomong. Untuk terus menjadi perjanjian Tuhan atas kita semua. Makanya itu yang saya katakan. Kadang-kadang di jiwa saya tuh capek. Karena bagaimanapun ya saya manusia biasa. Tapi saya percaya saudara, semua ini bukan karena saya. Tapi benih yang Tuhan taruh di hati saya. Untuk Tuhan mau saya mengelola, mempertanggungjawabkan itu saudara. Sebagai apa? Sebagai korban yang menyenangkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, nanti kan kita ke depan akan bicara lagi yang lebih dalam lagi. Sampai ketika kita nyembah, seluruh area bagian tubuh kita yang di belakang ini merasakan sesuatu yang benar-benar energi Tuhan. Tapi biarkan hari-hari ini Tuhan terus membersihkan. Makanya saya seringkali ngomong, yuk kenali dirimu, kenali kelemahanmu, kenali juga kemampuanmu, kenali Tuhanmu, kenali pribadinya, kenali cara Tuhan memproses hidupmu. Sehingga kau bisa mengenal cara Tuhan bekerja, cara Tuhan memproses, cara rekayasa Tuhan. Setidaknya kau nangkep sesuatu, kau mengerti sinyalnya. Sehingga kau mudah sepakat dengan Tuhan. Mari saudara, yang dikatakan serupa segambar itu artinya sampai menyatu. Tuhan di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Dan itu akan sangat indah. Amin. Ya. Sampai di sini saudara paham? Nanti next kalau Tuhan izinkan, saya akan bedah panca indera. Karena ini penting sekali ya saudara. Panca inderamu itu adalah senjatamu. Semakin kau punya ketajaman di panca inderamu, semakin kau jitu untuk apa? Mengalahkan setiap kuasa-kuasa roh jahat. Saudara, ketika kau baca firman Tuhan, jangan cuma dibaca, tapi bilang gini, Tuhan, biar firman itu membersihkan saya. Biar firman itu membentuk saya. Biar firman itu memurnikan saya. Biar firman menjadikan saya orang-orang yang terus mengalami sebuah perubahan-perubahan ilahi. Seperti itu saudara. Minta firman itu yang apa? Mengubahkan kita. Oke Bapak Ibu, mari kita akan tutup Alkitab kita.